Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Tang Xuanyu baru saja mengatakan ini, tiba-tiba, seluruh alam semesta terpelintir dengan keras, dan kemudian kilat merah muncul tanpa suara di dahinya. Tang Xuanyu hanya merasa bahwa kekuatan naga di tubuhnya melonjak gila-gilaan, mengumpulkan energi dalam petir, dan saat petir itu muncul, semua dewa yang hadir merasakan perasaan kesemutan. Tombak dewa naga di tangan Tang Xuanyu langsung berubah menjadi merah seperti kilat. Ini adalah... Jangan katakan itu. Tang San berteriak keras dalam sekejap, mencegah Lan Xuanyu untuk terus memberitahu. Lan Xuanyu juga menyadari sesuatu, dan langsung menutup mulutnya, dan pada saat yang sama menunjukkan rasa sakit di wajahnya. Semua Raja Dewa merasakan keheranan di hati mereka saat ini, karena ketika lampu listrik merah dan merah pada tombak Dewa Naga muncul, mereka semua merasa bahwa mereka akan dihancurkan. Perasaan ini sangat buruk, bahkan sebagai Raja Dewa, ada perasaan paling rentan terkena disiplin hukum. Lan Xuanyu tidak mengucapkan kata-kata, saya untuk penegakan hukum. Cahaya listrik merah di tubuhnya juga berangsur-angsur memudar. Saat ini, wajahnya pucat, dan dia merasakan banyak hal pada saat itu. Petir merah tidak bermaksud untuk menghancurkannya, tetapi memberinya nafas keagungan. Sebuah ide terbentuk dalam kesadarannya. Hanya mereka yang bisa mendengar keempat kata itu yang benar-benar terhapus. Begitu dia mengucapkan empat kata itu, maka semua Raja Dewa yang mendengarnya di tempat kejadian harus dibunuh. Tidak bisa dikatakan, ini ternyata mustahil untuk dikatakan. Jangan katakan apa-apa. Melihat lampu listrik merah memudar, Tang San masih menatap Tang Xuanyu dengan ketakutan yang masih ada. Dia tidak bisa berharap cucunya akan menghadapi ujian Raja Dewa seperti ini, dan dia benar-benar bisa lulus. Meskipun Tang Xuanyu tidak tahu bagaimana dia meninggal, dia berhasil meneruskan posisi Dewa Naga untuk memahami bahwa dia pasti menggunakan metode khusus untuk melewati penindasan hukum alam semesta, dan bahkan mendapat persetujuan dari hukum dari alam semesta. Pada saat ini, mata semua dewa dan raja yang memandang Tang Xuanyu berubah. Meskipun Tang Xuanyu menunjukkan kekuatan luar biasa setelah mewarisi posisi Dewa Naga, dia masih junior di mata mereka. Sekarang Tang Xuanyu belum sepenuhnya mewarisi kekuatan Dewa Naga, dan butuh waktu untuk mengalami dan merasakan, dan secara bertahap menerimanya. Namun, setelah mendengar apa yang dia katakan barusan, kesadaran para dewa dan raja kepadanya telah mencapai tingkat yang lain. Apakah anak ini benar-benar menemukan cara untuk menjadi dewa? Mereka tidak dapat menemukan begitu banyak Raja Dewa. Alam Shenlong yang dulunya kuat runtuh dalam proses mencapai sensing. Dan dia menemukannya. Artinya, mereka tidak bisa lebih jelas. Bintang Dewa, itu adalah medali emas bebas kematian di alam semesta nyata. Tang San menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan semuanya. Xuanyu tidak bisa berkata apa-apa, dan saya harap Anda tidak bertanya apa-apa. Setelah alam dewanya benar-benar terbentuk, dua alam dewa kita yang agung harus mengawasi dan membantu satu sama lain. Kami masih di sini. Di sisi alam dewa, orang tuanya juga ada. Jadi, yakinlah. Ketika dia benar-benar menjadi Raja Dewa tertinggi di masa depan, mungkin kita benar-benar memiliki kesempatan. Tapi sama seperti apa yang saya katakan kepada saudara Longgong dengan cara itu, kita kembali sekarang, dan yang kita butuhkan sekarang adalah stabilitas. Konsolidasi yang stabil dari alam dewa, penyelesaian kendali galaksi di Federasi Duoluo, dan kendali yang lebih jauh galaksi, akan memungkinkan kita untuk mengakar dan menstabilkan para dewa. Cara terbaik untuk mewujudkan dunia. Alam dewa kita masih penuh dengan lubang. Ia telah mengalami turbulensi ruang dan waktu, lubang hitam, dan banyak pukulan dari alam dewa. Kita perlu waktu untuk memperbaiki dan mengonsolidasikannya. Ini membutuhkan upaya bersama dari semua dewa kita. Long Gongwei mendatanginya, menepuk pundaknya, dan berkata, saya tidak berharap melihat harapan untuk menjadi bintang dewa. Saudara Tang, jangan khawatir, dengan saya, semuanya akan berada di jalur yang benar. Tapi, apakah Anda benar-benar telah memutuskan? Tang San mengangguk tanpa ragu-ragu, dan berkata, tidak masalah jika alam dewa kekurangan aku dan Raja Dewa, tetapi jika dia kekurangan aku, dia akan kehilangan segalanya, dan ini juga berlaku untukku. Tanpa dia, bahkan jika dia bisa menjadi bintang dewa kan? Apa gunanya saya? Saya percaya bahwa setelah Dewa Naga menyerahkan posisi dewa kepada Xuanyu, dia pasti akan melakukan hal yang sama dengan saya.
Kita semua berjalan di jalan yang sama. Dia punya telah berpisah dari istrinya setelah sekian tahun, saya masih memiliki kepercayaan diri untuk mencari. Mengapa saya tidak memiliki keberanian ini? Meskipun dia adalah Raja Dewa tertinggi dan saya belum mencapai levelnya, saya memiliki waktu yang lebih baik. Jadi, jangan hentikan aku. Aku tidak bisa menghentikanku. Aku telah membuat keputusan jauh sebelum aku kembali. Di mana dia berada, aku akan berada di sana. Aku harus mencarinya. Ayah, tapi aku juga tidak tahan denganmu. Tang Wutong memeluk Tang San, air mata memenuhi matanya. Tang San menghela nafas pelan dan membelai rambut panjang putrinya. Bocah konyol, kamu masih punya Yu Hao. Ayah tidak bisa hidup tanpa ibu. Kamu tidak bisa egois. Ayah juga berhak mengejar kebahagiaannya sendiri. Jika ayah tinggal selama kamu turunlah, tetapi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di masa depan, aku akan tidak bahagia dan aku akan hidup dalam kesedihan dan rindu. Lalu apa arti hidup bagiku seperti ini? Lepaskan aku akan kembali, aku berjanji, aku akan membawa ibumu kembali. Ibumu, sebagai makhluk yang pernah mengendalikan kekuatan Raja Dewa, pasti akan bereinkarnasi. Namun, setelah reinkarnasi, dia akan menjadi orang lain dan tidak akan mengingat-ingatannya. Namun, kita telah bersama selama bertahun-tahun, merek kesadarannya terlalu jelas bagi saya. Pada dasarnya saya yakin dapat bereinkarnasi ke tempat dia bereinkarnasi. Dan saya yakin bahwa tidak peduli bagaimana dia bereinkarnasi, dia pasti akan menjadi manusia. Hanya di galaksi yang berbeda atau bahkan di galaksi yang berbeda. Manusia di alam yang berbeda. Reinkarnasi dan kelahiran kembali saya berbeda darinya karena saya mengambil inisiatif, dan saya sendiri memiliki kekuatan tingkat Raja Dewa. Saya akan mengorbankan semua kekuatan dewa saya mengejarnya. Aku tidak hanya bisa menemukannya, akankah membawa kenangan hidupku. Apa kau tidak percaya pada ayah? Lepaskan ayah. Dai Yu Hao menarik Tang Wutong ke dalam pelukannya dan berkata dengan lembut, jika suatu hari kamu yang pergi, aku akan menemukanmu seperti ayah. Untuk generasi yang akan datang, dimanapun kamu berada, aku di sana juga. Jadi, kita semua harus memahami suasana hati ayah. Hanya dengan cara ini dia akan bahagia dan bisa mendapatkan ibu kembali. Tang Wutong tidak menjawab, melainkan jatuh ke pelukan suaminya dan menangis dengan sedihnya. Tang San menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan melihat ke arah Tang Wulin dan Tang Xuanyu, jangan menangis. Aku telah mengatur semua yang harus diatur. Wulin, hubungan antara benua Douluo dan alam dewa terserah padamu. Tolong saudara Longbong lengkap, kakak iparmu juga akrab dengan itu. Kamu tidak perlu bersedih. Untuk alam dewa, mungkin hanya beberapa tahun, dan ibumu dan aku akan dapat kembali lagi. Itu dia. Saat berbicara, seagot trident di tangannya melayang ke arah Tang Wulin. Dia mengangkat kepalanya, melihat ke langit, dan melihat ke langit yang penuh bintang. Xiao Wu, jangan pergi terlalu cepat, tunggu aku. Aku datang untuk mencarimu. Pastikan aku menemukanmu lebih cepat. Solen 4 Chapter 1793 Riber Tang San Bagian 2. Api biru samar mulai naik dari bawah kaki Tang San, dan dorongan lembut perlahan mendorong semua orang di sekitarnya menjauh. Tangisan Tang Wutong juga berhenti, dan dia tiba-tiba berbalik dan menatap ayahnya. Dia hendak bergegas maju dengan teriakan kesedihan, tapi dipeluk oleh Dai Yu Hao. Tang San melambai kepada mereka sambil tersenyum, lalu mengangguk kepada para dewa dan raja, lalu menatap ke langit, wajahnya penuh kerinduan dan harapan. Untuk kepergian Xiao Wu, hal yang paling menyiksa baginya sebenarnya adalah saat-saat terakhir. Ketika dia sudah tahu bahwa semuanya tidak bisa diubah, dia perlahan-lahan melepaskan pikirannya. Di mana dia? Di mana dia? Dia tidak pernah memberitahu anak-anak alasan sebenarnya mengapa Xiao Wu pergi. Itu kembali ke 10.000 tahun yang lalu, kembali ke pertempuran pemberontakan di alam dewa. Raja Naga Emas yang terbangun secara paksa menyuntikkan esensi dan kesadaran gilanya ke dalam Tang Wulin yang baru saja berbicara di saat-saat terakhir, untuk menghancurkannya, dan bahkan beregenerasi dengan bantuan tubuh kecilnya, untuk membuat Tang San memasang jebakan tikus. Pada saat itu, Tang San menempatkan 18 segel berturut-turut di Tang Wulin, dan harus mengirimnya kembali ke benua Douluo. Namun, Tang San saat itu juga tidak terluka ringan, dan pecah terus-menerus. Oleh karena itu, dia tidak menyadari bahwa ketika kekuatan Raja Naga Emas mengalir ke tubuh Tang Wulin sebenarnya tidak dapat mendukungnya. Pada saat itu, Xiao Wu lah yang melakukan yang terbaik, mengandalkan hubungan darah antara ibu dan anak,
menelan sebagian besar tubuh pikiran gila Tang Wulin dan aura destruktif milik Raja Naga Emas ke dalam tubuhnya. Ini memungkinkan Tang Wulin untuk bertahan hidup dan memiliki kesempatan untuk disegel oleh 318 cara Tang yang lebih rendah. Saat itu, Xiao Wu baru saja melahirkan, dan tubuhnya berada pada saat terlemahnya. Kegilaan dan kehancuran pada tubuh menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki padanya. Jika dia pada saat itu beritahu Tang San tepat waktu, mungkin Tang San masih punya cara untuk membantunya meringankan kondisinya. Tetapi alam dewa pada saat itu sedang menghadapi invasi turbulensi alam semesta, dan kemudian jatuh ke dalam lubang hitam. Sebagai kepala komite alam dewa dan kepala semua raja dewa, Tang San berada di bawah terlalu banyak tekanan. Dalam situasi itu, bagaimana Xiao Wu bisa mengalihkan perhatiannya untuk dirinya sendiri, atau bahkan membayar lebih untuk dirinya sendiri? Ketika semua debu mengendap dan beberapa alam dewa bergabung, sehingga alam dewa bisa stabil, situasi Xiao Wu telah memburuk secara drastis. Ketika Tang San tahu, itu sudah terlambat. Dalam perjalanan kembali ke alam dewa, Tang San tersenyum di depan istrinya setiap hari, tetapi hanya dia yang tahu betapa sakitnya dia. Bahkan jika dia telah kembali, dia telah menemukan dunia aslinya. Tetapi untuk membiarkan Xiao Wu hidup beberapa hari lagi dengan harapan, dia tidak berani mengenali putranya. Dia menderita terlalu banyak, untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan istrinya. Pada akhirnya, dia masih gagal mempertahankannya. Namun, pada saat ini, Tang San merasa lega jauh di dalam hatinya. Dia akhirnya bisa meletakkan semuanya untuk menemukan istrinya. Kesadarannya mulai menjadi kabur, dan api biru perlahan-lahan menginfeksi tubuhnya. Dia hanya bisa terlahir kembali jika dia menyerahkan semua yang ada di tubuh ini dan semua kekuatan sucinya. Api biru yang menyala berubah menjadi kekuatan dewa yang paling murni, dan alih-alih terbang ke keturunan mereka terbang ke alam dewa dan memberi makan kembali ke alam dewa. Di sekitar tubuh Tang San, ilusi besar cahaya dan bayangan mulai muncul. Itulah gambaran yang dia alami dalam hidupnya. Tang Wulin dan Tang Xuanyu keduanya berlutut ke arah Tang San. Tang Wutong juga menangis dan jatuh ke tanah bersama suaminya. Mereka semua melihat foto-foto milik Tang San, dan di dalam hati mereka berdoa dalam-dalam untuknya. Nama saya Xiao Wu, Wu dari Menari. Xiao Wu mengedipkan matanya dan tersenyum dan berkata, jiwa bela diri saya adalah kelinci. Kelinci putih kecil yang lucu. Bagaimana denganmu? Tang San berkata, kalau begitu kau baru saja membunuhku, jiwa bela diriku adalah makanan jiwa bela dirimu. Rumput perak biru. Xiao Wu berkata, melihat tempat tidurmu cukup besar, penutup untuk 2 orang bukanlah masalah besar. Itu saja, jika kita menyatukan tempat tidur, bukankah kita semua akan menggunakannya? Bukankah tidak baik bagi pria dan wanita untuk memberi atau menerima? Xiao Wu meletakkan kopernya di jahitan tempat kedua tempat tidur disatukan. Letakkan kopermu di sini juga, ini akan menjadi perbatasan mulai sekarang. Jika kamu melintasi perbatasan, jangan salahkan aku karena bersikap sopan. Tang San menyadari bahwa semua siswa yang belajar kerja telah kembali. Dia duduk, menunjuk ke garis pemisah di tengah, dan berkata, kamu mungkin telah melewati garis. Xiao Wu tersenyum dan berkata, bagaimana dengan melintasi batas? Aku seorang gadis, kamu harus membiarkanku, kan? Tentu saja, kamu tidak akan pernah bisa melewati batas. Tang San perlahan berbalik dan menatap Xiao Wu dengan serius, apakah kamu bersedia menjadi saudara perempuanku? Aku sangat berharap memiliki kerabat lain. Melihat mata Tang San yang berkaca-kaca, mata Xiao Wu berangsur-angsur memerah, jika suatu hari, banyak orang ingin membunuhku, dan kamu tidak bisa mengalahkan orang-orang itu, apa yang harus aku lakukan? Senyum tipis tiba-tiba muncul di wajah Tang San, kalau begitu minta mereka menginjak bonekaku dulu. Sebut saja Sanwu Group. Oke, kombinasi 35 telah terdaftar. Hei, kata ini salah, ini Wu Menari. Bukan Wu 5, kata Xiao Wu tidak puas. Tang San menepuk bahu Xiao Wu dan berkata, lupakan. Kombinasi 35 adalah kombinasi 35. Pokoknya, itu hanya sebuah nama. Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Wu, kera besar Titan tiba-tiba berhenti secara ajaib dan merangkak turun. Biarkan Xiao Wu jatuh dari bahunya. Kepala besar itu menggeleng. Ada tatapan polos di matanya. Xiao Wu bergumam pada dirinya sendiri, Little Sun terluka. Aku dibawa pergi olehmu. Dia pasti sangat cemas. Little Sun, jangan impulsif, aku akan segera kembali. Bagus, jangan menangis.
Kembali saja, kembali saja. Tang San tidak bisa menahan air mata saat dia dengan lembut menepuk punggung Xiao Wu. Saudaraku, ini semua salahku, yang membuatmu khawatir. Xiao Wu tersedak dan berkata. Tang San menggelengkan kepalanya. Bodah, itu karena aku tidak baik. Itu karena aku tidak memiliki kemampuan untuk melindungimu. Xiao Wu cemberut sedikit genit. Setelah perjalanan sehari, kakiku sakit. Saudaraku, maukah kamu menggosok kakiku? Oke, ini. Tang San mengusap kepala Xiao Wu dengan tertidur. Tang San membantu Xiao Wu meremas betisnya, dan berkata kepadanya, jika kamu masih terburu-buru seperti ini besok. Jika tidak berhasil, aku akan membawamu pergi. Seharusnya aku tidak mempermasalahkan kecepatan 8 tombak laba-laba. Xiao Wu menyeringai dan berkata, tidak, aku bisa melakukannya. Sebenarnya, tidak apa-apa menjadi sedikit lelah. Aku punya alasan untuk membiarkanmu menggosok kakiku. Benar-benar nyaman, saudara, mengapa telapak tanganmu panas sekali? Xiao Wu menatap Tang San, matanya sedikit membeku, saudaraku, jika kita selalu bisa melakukan ini di masa depan, itu akan baik-baik saja. Jika Anda memiliki saudara ipar di masa depan, apakah Anda tidak menginginkan saya? Tang San tersenyum tipis berkata, gadis bodah, bagaimana mungkin? Kapan kamu adikku? Xiao Wu terkekeh dan berkata, atau, saat kita besar nanti, aku akan menikahimu, oke. Hanya dengan begitu aku bisa menjadi saudara perempuanmu selama sisa hidupku. Biarkan kau menjagaku. Tang San tersenyum dan berkata, oke, hanya saja kamu begitu cantik, dan kamu akan dianiaya dengan menikahiku. Xiao Wu mendengus. Said, orang-orang serius, apa yang bisa dianiaya? Dalam hatiku, kamu yang terbaik, kakak, tahukah kamu? Ronglong selalu mengolok-olokku, mengatakan bahwa aku kakak adik denganmu. Tang San tertegun sejenak, ya, bukankah kamu adikku? Xiao Wu tersipu, beda, ups, aku tidak akan memberitahumu, ini benar-benar sepotong kayu. Mata besar Xiao Wu berkedip dan air mata jatuh, dan dia memeluk leher Tang San dan merintih, saudaraku, tahukah kamu betapa orang-orang merindukanmu? Kamu bersumpah bahwa kamu tidak akan pernah meninggalkanku. Tang San berkata tanpa ragu-ragu, aku bersumpah, kecuali aku mati, aku tidak akan pernah meninggalkan Xiao Wu. Xiao Wu tertawa terbahak-bahak, dan bersandar di bahu Tang San lagi. Xiao Wu juga bersumpah bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan Little Brother, bahkan jika dia mati. Xiao Wu menyeka darah dari sudut mulutnya, senyum muncul di wajah cantiknya, matanya terlihat agak kabur melihat bunga yang menyentuh di tangannya, tanpa diduga, akulah yang ditakdirkan. Zhu Zuqing bisa melihat dengan sangat jelas, mata Xiao Wu yang memandang Tang San begitu murni, mungkin bahkan mereka sendiri tidak tahu apakah mereka memiliki hubungan antara pria dan wanita. Tapi perasaan di antara mereka benar-benar paling murni dan tulus, tanpa cacat. Tang San menatap Xiao Wu dengan tatapan kosong, tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Xiao Wu menunduk dan membelai ujung jarinya pada kelopak bunga, Little San, cerita itu pasti benar, kan? Tang San berkata, aku tidak tahu. Makanlah, itu akan membantumu. Xiao Wu menggelengkan kepalanya, tidak, tuannya benar. Bagaimana bisa rumput peri seperti itu membuat orang mau mengambilnya? Kamu tidak mengatakannya. Selama ia mengenali tuannya, ia tidak akan pernah mati. Aku menginginkannya. Biarkan itu tetap bersamaku. Cintai dan kasihanilah. Tang San tidak pernah memaksa Xiao Wu untuk melakukan apapun. Dia mengangkat tangannya dan membelai kepalanya, lalu tersenyum dan berkata, kalau begitu kamu bisa melindunginya, dan itu akan selalu menjagamu. Dari waktu ke waktu, Xiao Wu mengambil daging dari sayuran ke dalam mangkuk Tang San, dan dia hanya makan sayuran hijau dan sisa daging. Xiao Wu, kamu makan juga. Xiao Wu tersenyum dan berkata, saya makan lebih sedikit. Terlebih lagi, ketika Anda tumbuh dewasa, guru berkata bahwa kalian harus makan lebih banyak daging, jika tidak, Anda akan kehilangan energi. Kalimat sederhana menghantam bagian paling lembut dari hati Tang San dengan keras. Dalam sekejap, kebingungan beberapa hari terakhir sepertinya telah terbebas. Tang San tetap di sana, menatap Xiao Wu, kilatan aneh di matanya. Tang San meletakkan roti kukus di tangannya, dan begitu dia menggenggam tangan Xiao Wu, dia tiba-tiba mengetahuinya pada saat batu api yang berkilauan tadi. Melihat wajah Xiao Wu yang penuh perhatian dan menawan di depannya, Tang San merasakan darahnya mendidih. Xiao Wu, apapun yang terjadi di masa depan, aku akan berada di sisimu seperti yang aku lakukan sekarang. Kamu akan selalu menjadi Xiao Wu favoritku.
Xiao Wu mengangguk, saudaraku, bisakah kamu membantuku menyisir rambutku? Rambutku agak berantakan. Tang San membekul sesaat, sisir rambutnya. Tapi, saat kamu kembali tidur, apakah rambutmu akan berantakan jika berbeda? Xiao Wu meludahkan lidahnya pada Tang San, kamu sangat bodoh. Setelah aku kembali, aku akan berlatih sampai besok pagi, kan? Sambil berbicara, Xiao Wu mengeluarkan sisir dari lengannya dan menyerahkannya kepada Tang San. Kayu dari sisir ini sangat bagus. Ini diberikan kepadaku oleh ibuku. Itu dibuat oleh ibuku. Kayu cendana dan cendana merah yang disebutkan di atas diukir sebagai bahan mentah. Meskipun tidak ada hiasan, ini adalah hal terakhir yang ditinggalkan ibuku untukku. Xiao Wu, kamu sangat cantik. Saudaraku, bantu aku menyisir rambutku. Gadis bodoh, ini dibuat oleh ibu dengan cendana merah. Sekarang kamu telah membuat pilihan, maka ibu akan memberimu sisir ini. Di masa depan, jika kamu benar-benar dapat menemukan pria yang kamu cintai, maka, biarkan dia membantumu menyisir rambutmu dengan sisir ini. Rambut wanita, dalam hidupnya, hanya pria yang bisa menyisirnya. Ibu memberkatimu. Semoga suatu hari nanti, kamu bisa menemukan pria yang bisa memakaikan rambut panjangmu. Ketemu, wajah yang berkaca-kaca menunjukkan senyuman tipis, mengikuti pria di belakangnya menyisir rambut panjangnya, tatapannya tertuju pada bulan yang cerah, dan sinar bulan yang cerah tampak seperti senyuman ibunya. Xiao Wu memegangi wajah Tang San, dan tiba-tiba menatap Tang San dengan serius, saudaraku, lihat aku. Apa yang kamu lakukan? Tang San menatap mata Xiao Wu. Saudaraku, ini ciuman pertamaku. Ini juga ciuman pertamamu. Hei, aku merebutnya dulu. Kamu bisa menyimpannya dan diingat oleh orang lain. Xiao Wu, tapi... Mengambil langkah ke depan, Tang San mengangkat tangannya dan menangkup wajah lembut Xiao Wu, gadis bodoh, tidak ada yang baik. Bagaimana denganmu? Bagaimana dengan makhluk jiwa? Aku hanya tahu bahwa kamu adalah saudara perempuanku. Juga, yang aku cinta. Merangkul dia dalam pelukannya, Tang San memeluk tubuh lembut Xiao Wu, dan dengan kata-kata yang bisa didengar oleh seluruh hadirin, berkata dengan berani, jika kamu ingin menangkapnya, maka, injaklah tubuhku dulu. Xiao Wu, kamu adalah orang pertama yang menyisir rambutku, dan satu-satunya. Selamanya dan selamanya. Tidak peduli bagaimana masa depan kita, tidak ada celah di hatiku kecuali kamu. Memegang leher Tang San dengan erat, jantung Xiao Wu berdetak kencang. Saat Daming dan Ermin terjebak oleh dua judul Duluos, dia sudah memiliki firasat yang tidak diketahui. Tentu saja dia tahu bahwa dalam situasinya saat ini, dia tidak bisa bersaing dengan Master Istana Roh Bela Diri yang tersisa. Pada saat itu, dia tidak memikirkan keselamatannya sendiri, tetapi hanya satu pikiran. Jika dia bisa melihat Tang San lagi sebelum dia meninggal, maka dia akan mati tanpa penyesalan. 1. Dan tepat sebelum pikiran di benaknya menghilang, 8 tombak laba-laba yang familiar, senjata tersembunyi yang familiar, dan mata yang familiar sudah muncul di depannya. Pada saat ini, terkubur dalam pelukan hangat itu, hati Xiao Wu dipenuhi dengan kebahagiaan. Setelah meninggalkan Tang San pada awalnya, dia banyak berpikir bahwa dia mungkin tidak akan pernah melihat Tang San, dan dia putus asa. Tetapi bahkan jika ada kesempatan, dia tidak akan menyerah jauh. Akhirnya melihat kekasihnya lagi, Xiao Wu merasa bahwa meskipun dia membiarkan dirinya mati sekarang, itu semua tidak sia-sia. Dia melingkarkan tangannya erat-erat di leher Tang San, merasakan auranya yang berubah dan pelukan hangat yang sama. Xiao Wu sudah agak konyol. Tetapi sekarang Tang San tidak punya waktu untuk bahagia sama sekali, membuat Xiao Wu terbang ke hutan, dan dia segera merasakan setidaknya 10 aura terkunci padanya. Dia tidak boleh tinggal saat ini, dia hanya bisa lari mati-matian ke dalam hutan. Kakak, bisik Xiao Wu. Tang San menunduk, dia menjelajahi jalan dengan kekuatan spiritual, tetapi efek matanya tidak begitu jelas. Dengan lembut menarik rambut panjang Xiao Wu dengan tangannya, Tang San memeluknya erat, selama aku masih hidup, aku tidak akan pernah membiarkan mereka menyakitimu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, kecepatan maju Tang San tiba-tiba turun, tubuhnya bergegas ke depan, dan tiba-tiba berdiri. 8 tombak laba-laba mengangkat 4 dan memasukkannya ke 2 pohon besar di depannya. Seluruh tubuhnya seperti raksasa besar laba-laba berjalan melintasi batang pohon, melewati beberapa pohon besar satu demi satu. Gerakan Tang San tentu saja memiliki tujuan. Dia berputar ke satu arah,
dan 5 orang terdekat yang mengejarnya di belakangnya mengejar dalam bentuk kipas. Dia berputar ke satu sisi sekarang. Dengan cara ini, ketika lawan mengejarnya, mereka tidak langsung menghadapi serangan dari 5 orang suci. Lingkaran cahaya biru tiba-tiba dilepaskan, dan rumput perak biru di tanah mulai tumbuh dengan liar. Di hutan Stardouk yang penuh dengan rumput perak biru, kekuatan Tang San tidak diragukan lagi dapat ditampilkan secara maksimal. Ini jelas bukan waktunya untuk berhati lembut, mata Tang San sudah dipenuhi dengan dingin yang kejam. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Tang San berkata dengan suara yang dalam saat dia bergegas maju, kita harus membunuh beberapa guru roh tipe serangan tangkas berikutnya, jika tidak kita tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Kita membunuh satu sekarang, dan ada 4 lagi. Xiao Wu tersenyum, dan situasi di depannya membuatnya seperti telah kembali ke semangat juang di mana dia dan Tang San menghadapi musuh yang kuat ketika mereka berada di medan perang. Kalau begitu mari beri mereka warna dalam kombinasi 35. Saat dia berkata, Xiao Wu meletakkan satu tangan di leher Tang San, seolah-olah dia tidak memiliki tulang, dia terpeleset dari bahu Tang San. Datang ke belakang Tang San. Tubuh lembut tanpa tulang melewati tubuh Tang San, dan fluktuasi kekuatan roh yang kuat segera dilepaskan. Mereka masuk. Xiao Wu, saya akan dapat menyelesaikan keduanya secara langsung nanti, tetapi setelah saya menyelesaikan keduanya, saya perlu waktu untuk menyangga. Setelah saya meluncurkan serangan, saya akan mengubahnya kepada Anda dan menuntun saya untuk berlari ke depan. Seberapa cepat lari cepat, bawa aku di belakang punggungmu. Apakah kamu mengerti? Tang San memegang ketiak Xiao Wu dengan kedua tangan, dan membanting Xiao Wu ke atas. Tidak peduli serangan apa yang dia tanggung, dia tidak akan pernah membiarkan Xiao Wu menanggungnya dengan dirinya sendiri. Reaksi Soul Sage secara alami cepat, Tang San tidak bisa keluar dari jangkauan serangan mereka dalam sekejap bahkan jika dia melompat dengan semua kekuatannya, belum lagi setelah dia mengusir Xiao Wu, tubuhnya masih mandek dan melambat untuk sementara waktu. Lan Yin Huang menghasilkan dorongan kuat di tulang kaki kanannya, mendorong tubuhnya untuk mengejar Xiao Wu di udara. Pada saat yang sama, Tang San memegang palu di kedua tangannya dan meledakkannya ke bawah. Pada saat ini, dia hampir menggunakan kekuatan penuhnya. Tidak, saudaraku, ketenangan Xiao Wu akhirnya hancur. Dia merasa tidak enak saat dia dibuang oleh Tang San. Melihat bahwa dia jauh dari Tang San untuk sekejap, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa menyaksikan lingkaran cahaya indah yang tak terhitung jumlahnya itu menelan Tang San. Tang San secara alami tahu amarah Xiao Wu, dan ketika dia mengusirnya, dia sudah mencubit titik mate rasa Xiao Wu, membuatnya tidak dapat menggunakannya dan langsung mentransfer kembali untuk menanggungnya. Menghadapi serangan dari bawah, Tang San menjadi sangat tenang saat ini, bahkan alam dewa pembunuh tidak dapat memengaruhi suasana hatinya saat ini. Baik domain dewa pembunuh dan Blue Silver dibuka secara maksimal pada saat yang sama, dan cahaya putih yang kuat dilepaskan, melemahkan kekuatan para orang suci ini sebanyak mungkin. Pada saat yang sama, Clear Sky Hammer meledak dan ditarik kembali, dan Kaisar Perak Biru bergegas keluar dengan panik. Tang San memeluk lututnya dengan tangannya, meringkuk tubuhnya menjadi bola, melipat 8 tombak laba-laba di belakangnya, menghalangi punggungnya seperti perisai. Kaisar Perak Biru yang mengalir deras dengan cepat membuatnya menjadi kepompong. Seluruh tubuh bersinar dengan kilau biru keemasan. Reaksi Tang San bisa dikatakan mencapai titik ekstrimnya, dan dalam menghadapi ancaman mematikan tersebut, dia akhirnya berhasil menerobos. Kekuatan roh dalam tubuh langsung meningkat, dan kemacetan antara peringkat ke-59 dan peringkat ke-60 dikalahkan dalam satu gerakan. Kekuatan roh yang tiba-tiba meningkat ini tidak diragukan lagi telah menjadi beban kelangsungan hidupnya. Boom, kontak pertama dengan serangan lawan adalah dari Clear Sky Hammer. Tidak ada keraguan bahwa Clear Sky Hammer adalah salah satu roh terkuat saat ini, tetapi Clear Sky Hammer milik Tang San jauh dari cukup kuat. Tanpa cincin roh yang terpasang, ditambah tingkat kekuatan rohnya saat ini, itu tidak cukup untuk mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari Clear Sky Hammer. Pada saat kontak, dia langsung dikalahkan oleh serangan tirani dari Soul Science. Tang San tidak pernah berpikir untuk menggunakan pukulan Clear Sky Hammer untuk menahan serangan musuh, yang dia inginkan adalah menggunakan kekuatan. Benar saja, sebelum 7 sinar cahaya menelan tubuhnya, karena gaya reaksi yang dihasilkan oleh tumbukan pemboman Clear Sky Hammer dengan lawan, tubuhnya kembali terdorong ke langit. Semakin jauh jarak serangannya, maka kekuatan serangannya akan semakin melemah. Pada saat ini,
bahkan jika itu hanya bisa melemahkan serangan kecil lawan, bagi Tang San, peluang untuk bertahan hidup akan sedikit meningkat. Ledakan. Hanya pemboman kekuatan jiwa tubuh nyata jiwa bela diri pertama, Kaisar Perak Biru di sekitar tubuh Tang San sudah hancur. Kekuatan serangan meletus oleh Wu Hun Zenzhen, tidak peduli apa, dia tidak bisa menahannya pada levelnya saat ini. Jangan, Xiao Wu di udara menyaksikan pemboman sengit Tang San seperti perahu kecil di tengah ombak yang mengamuk, air mata mengalir tak terkendali dari matanya. Namun, saat Tang San mengusirnya, dia sudah menggunakan sebagian besar kekuatan jiwanya padanya, dan tubuhnya masih terbang menuju ketinggian. Ledakan. Serangan kedua jatuh pada 8 tombak laba-laba di belakang Tang San dengan sengaja disesuaikan. Dalam suara retakan yang menusuk telinga, semua 8 tombak laba-laba retak, dan Tang San tidak bisa lagi meringkuk, kabut darah tebal keluar dari mulutnya. Udara berubah menjadi merah padam. Ledakan. Serangan ketiga hampir mengikuti kejatuhan kedua di belakang Tang San kali ini, bahkan 8 tombak laba-laba yang telah dipromosikan melalui banyak baptisan tidak dapat ditahan. Rusak seketika. Fragmen berubah menjadi kepingan biru keemasan yang tak terhitung jumlahnya tersebar di mana-mana. Seteguk kabut darah keluar dari mulut Tang San. Wajahnya menjadi seperti kertas emas. Saat ini, tidak ada kekuatan untuk melindunginya. Rerumputan biru perak di tanah pecah di bawah semangat 7 roh bijak yang bekerja sama, membuatnya mustahil bahkan untuk mendekat. Dan Tang San sendiri, yang bisa dia lakukan hanyalah mengeluarkan Clear Sky Hammer. Serangan keempat datang, dan itu adalah serangan yang tampak benar-benar berwarna hijau tua. Tetapi pada saat serangan ini datang, Tang San di udara membuat gerakan luar biasa, dengan paksa memutar tubuhnya di udara, dan kaki kanannya menarik seperti cambuk menuju cahaya hijau tua. Bahkan orang-orang di Aula Roh tidak mengerti mengapa dia ingin melakukan ini. Bagi Tang San, situasi terbaik secara alami adalah menggunakan Clear Sky Hammer untuk melawan. Bahkan jika dia tidak bisa menolak, dia bisa sedikit terkejut mungkin. Anda tahu, dampak dari kekuatan roh di bawah aksi avatar jiwa bela diri ini membuat orang suci jiwa tipe serangan agility yang terbang di udara tidak berani mendekati sisi ini. Ledakan. Ah, jeritan keras keluar dari mulut Xiao Wu, dan matanya bukan lagi air mata, tapi darah. Pada saat ini, dia akhirnya dengan paksa bergegas melalui titik akupuntur mate rasa yang disegel oleh Tang San. Kaki kanan Tang San menghilang, benar-benar menghilang ke udara. Tapi dia sendiri tenang dan mengerikan. Pada saat yang sama saat dia menyemburkan darah lagi, dia memancing dengan tangan kanannya, dan kekuatan jiwanya mengalir keluar. Dalam kabut darah di mana kaki kanannya berubah, dia menangkap kaki Ying-Ying biru. Tulang. Berbalik dengan ganas, dia bahkan tidak melihat pada 3 serangan yang terus membombardirnya, dan dengan paksa melemparkan tulang kaki kanan yang terpotong ke arah Xiao Wu. Xiao Wu, terbang dengan keterampilan tulang roh, cepatlah, suara Tang San benar-benar serak, seolah terkoyak, dia menuangkan semua kekuatan terakhir tubuhnya ke dalam goyangan ini. Tang San sudah menghitung semuanya sejak dia bangkit. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa melarikan diri dengan Xiao Wu. Kekuatan jiwa dikonsumsi banyak, dan dia menghadapi terlalu banyak musuh yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Pensiun hanyalah mimpi bodoh. Dia bangkit dan menggunakan dirinya sebagai perisai Xiao Wu untuk mengusirnya. Ketika serangan lawan tidak bisa dilawan, dia memblokirnya dengan mengorbankan kaki kanannya. Pada saat yang sama, dia menggunakan metode yang digunakan Tang Hao untuk melepas paksa pergi kaki kanan Kaisar Perak Biru. Hubungan antara tulang dan dirinya sendiri. Tang San bukanlah seorang bergelar Douluo, dan tentu saja dia tidak memiliki harga untuk melepaskan tulang jiwanya saat ini, yang dia bayar adalah nyawanya sendiri. Sambil menggenggam tangan kanannya ke dalam kabut darah, tangan kirinya sudah memegang pecahan 8 tombak laba-laba, dengan keras dimasukkan ke dalam jantung dada kirinya. Hanya dalam kondisi membayar nyawanya, dia bisa dengan paksa melepaskan tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru dari tubuhnya. Vitalitas terakhir adalah membuang tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru ketika dia meneriakkan kata-kata itu, darah ungu kehitaman sudah keluar dari mulut Tang San. Namun, dia tersenyum, dan yang dia tunjukkan di wajahnya hanyalah senyuman. Dia tidak ingin mati di tangan musuh, dia berkata untuk melindungi Xiao Wu yang hanya miliknya. Dia tahu bahwa dia melakukannya. Setelah menerima tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru di udara tinggi, Xiao Wu pasti bisa melarikan diri dan naik ke surga. Sindiran di dadanya menyentuh,
dan jarum halus yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah Master Roh tipe serangan agility tidak jauh darinya. Bahkan di saat-saat terakhir, Tang San ingin membantu Xiao Wu menunda musuh sebanyak mungkin untuk memastikan keamanannya. Di tanah, dua siluet bergegas ke depan, dan ketika mereka tiba, itu adalah saat ketika 7 sinar cahaya naik, mengejar tubuh Tang San. Murid Xie Yue menyusut, tetapi Huliena, yang datang bersamanya, benar-benar lamban. Dia melihat tubuh Tang San hancur dalam sinar cahaya, menyaksikannya menggoreng diri dan bunuh diri, dan melihatnya memanggil nama kekasihnya, melemparkan harapan hidup kepada kekasihnya. Mata Huliena kabur. Tubuh itu kabur, melemah dan jatuh ke pelukan Xie Yue. Mata Xiao Wu. Tulang kaki kanan Lan Yin Huang terbang ke arahnya. Tang San memegang pecahan 8 laba-laba tombak di tangan kanannya dan memasukkannya ke dalam hatinya, dan 3 sinar cahaya yang tersisa akan menelan tubuhnya. Dia hanya ingin mendapatkan kesempatan untuk hidup dengan mengorbankan nyawanya. Pada saat ini, dia sepenuhnya memahami bahwa semuanya telah direncanakan oleh Tang San. Dia dan hatinya sepertinya terhubung satu sama lain. 2. Saudaraku, maafkan aku, kali ini, aku tidak bisa membiarkan rencanamu diselesaikan. Mata Xiao Wu telah berubah menjadi merah darah, seperti ketika Tang San tidak dapat menemukannya. Melihat tubuh Tang San yang rusak dan akan ditelan, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya saat dia di udara. Ah, teriakan yang sangat tajam tiba-tiba keluar dari mulut Xiao Wu. Suara tajam itu sepertinya membuat seluruh hutan bintang Do bergetar. Cahaya merah yang menyilaukan tiba-tiba menyebar dari tengah alis Xiao Wu, berubah menjadi lingkaran merah dan langsung menyebar. Di mana lampu merah berlalu, semuanya menjadi berdarah, dan semuanya diam pada saat ini. Sama seperti Ibu Tang San, Ain, dia membuat pilihan yang sama untuk kekasihnya. Api darah terbakar semakin banyak, dan secara bertahap berubah dari merah menjadi merah tua, dan tubuh Xiao Wu secara bertahap memudar dalam proses transformasi, seperti kristal merah yang menjadi semakin transparan. Semua warna merah meluas menjadi cincin besar dan perlahan menyusut, mengelilingi Xiao Wu dan suaminya. Pada saat ini, keheningan mutlak yang dihasilkan oleh medan magnet merah besar secara bertahap melemah, dan kesadaran semua orang dalam jangkauan dipulihkan terlebih dahulu. Melihat kecemerlangan merah darah, semua master dari Aula Roh tercengang. Kemilau yang dilepaskan dari tubuh Xiao Wu begitu kuat sehingga mereka tidak bisa melihat Xiao Wu dengan jelas. Tapi di dalam hati mereka sudah bisa memikirkan apa yang dia lakukan saat ini. Basis kultivasi 100.000 tahun, itu adalah basis kultivasi 100.000 tahun. Huliena juga terbangun dari koma, di bawah aksi tulang jiwa kepalanya, penglihatannya jauh lebih baik daripada orang lain, dan yang dilihatnya adalah mata Xiao Wu yang menatap Tang San. Betapa sepasang mata, meski melepaskan cahaya merah darah, cinta yang dalam di mata sepertinya bisa membakar jiwa orang. Darah ungu kehitaman terus mengalir dari luka di dada Tang San, itu adalah racun 8 tombak laba-laba, sementara sisa tubuhnya pulih dengan kecepatan yang mencengangkan dalam nyala darah merah gelap. Terutama kaki kanan, yang telah menghilang, secara bertahap tumbuh di sekitar tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru yang asli. Disajikan di depan para master dari Martial Spirit Hall, adalah keajaiban yang dipentaskan. Mata Tang San mendapatkan kembali kecantikannya, dan yang dia lihat hanyalah mata itu. Mata indah itu penuh cinta dan kesedihan. Tidak, Xiao Wu, kenapa kamu tidak pergi? Tang San ingin berjuang, matanya dipenuhi dengan rasa sakit yang tak ada habisnya. Tentu saja dia mengerti apa yang dilakukan Xiao Wu, dan dia lebih mengerti konsekuensi dari melakukan ini. Namun, dia tidak bisa menghentikannya, dia tidak bisa bergerak sama sekali, dia hanya bisa melihat semua gerakan ini ke arah yang paling dia takuti. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun kemampuan perhitungan Tang San sangat kuat, pada saat ini, semua yang ada di depannya benar-benar di luar cakupan perhitungannya. Sebuah rencana yang seharusnya mengakhiri hidupnya tidak mengakhiri hidupnya. Tapi orang yang paling ingin dia lindungi adalah bermandikan api darah yang muncul dari tubuh Xiao Wu. Tang San terus-menerus merasa gatal di sekujur tubuhnya, seluruh tubuhnya seolah-olah keluar dari tubuhnya, hatinya penuh dengan perlawanan, tetapi dia tidak dapat melihat apa yang terjadi di depan matanya. Aku bisa melihat tubuh Xiao Wu berangsur-angsur memudar di depan mataku. Xiao Wu tidak dapat lagi berbicara saat ini, karena kekuatan hidupnya telah digunakan sepenuhnya untuk membakar darah api di tubuhnya. Tapi matanya yang indah dan berdarah sepertinya memberitahu Tang San cinta di hatinya seperti menangis.
Bahkan Tang San tidak tahu bahwa metode yang digunakan Xiao Wu saat ini berbeda dari metode yang digunakan ibunya saat itu. Xiao Wu menggunakan cara yang lebih mendominasi, tetapi dominasi ini hanya ditujukan pada dirinya sendiri. Cara ini disebut pengorbanan. Korbankan dirinya untuk Tang San. Bagaimanapun, Tang San bukanlah Tang Hao yang asli, dia belum mendekati kekuatan judul Douluo, dan tidak mungkin untuk menyerap cincin roh 100.000 tahun. Hal inilah yang dipertimbangkan Xiao Wu, sehingga dia akan membakar vitalitasnya sendiri untuk menyelesaikan adegan di depannya. Pengorbanan bukan hanya pengorbanan nyawa sendiri, tapi juga jiwa. Untuk memungkinkan Tang San berhasil menyerap cincin roh yang telah dia bayarkan, Xiao Wu bahkan telah memasukkan jiwanya sendiri ke dalam cincin roh ini selama seluruh proses pengorbanan, memberi Tang San yang lengkap. Dalam keadaan pengorbanan semacam ini, tidak peduli seberapa kuat kekuatan Tang San, apakah dia mencapai level yang membutuhkan cincin roh atau tidak, fusi cincin roh 100.000 tahun dengannya akan benar-benar berhasil. Selama levelnya mencapai level yang sesuai, dia dapat terus meningkat di masa depan. Namun, akibat Xiao Wu adalah bahwa dia tidak akan pernah bisa hidup di luar kehidupan, dan bahkan jejak kehidupan yang ditinggalkan oleh ibu Tang San tidak akan memiliki kesempatan untuk pulih. Huliena sudah terpesona, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sangat kecil dibandingkan dengan Xiao Wu. Siapa Tang San sekarang tidak lagi penting baginya. Dia melihat dengan tepat apa itu cinta sejati. Baginya, dia bisa memberikan nyawanya dan bunuh diri untuk mendapatkan tulang. Dia bisa membakar hidupnya dan mengorbankan cincin roh untuknya. Cinta macam apa yang bisa membuat mereka saling memberi seperti ini? Tidak heran dia menutup mata akan kecantikannya, bahkan jika dia dengan sengaja menggodanya saat menyeberang jalan menuju neraka, dia tidak tergerak. Ternyata dia sudah memiliki kekasih yang sempurna ini di dalam hatinya. Xiao Wu, tangisan ratapan yang tidak seperti suara manusia keluar dari Tang San. Pada saat ini, setiap evolusi kekuatan tidak ada artinya baginya, hatinya bergetar, dan dia bahkan telah melupakan algojo di sekitarnya yang membunuh Xiao Wu. Melihat bahwa nafas terakhir Xiao Wu menghilang, dan tubuh kecil kosong yang telah kehilangan jiwa dan nyawanya, hati Tang San hancur. Tiba-tiba, tatapan Tang San memadat, karena dia juga melihat sesuatu di tubuhnya, itu adalah bunga besar yang indah. Ketika Xiao Wu berubah menjadi kelinci, dia berguling di Tang San. Hampir untuk pertama kalinya, Tang San dengan hati-hati menyeret kelinci kecil yang telah diubah Xiao Wu dengan satu tangan, dan dengan cepat mengambil warna merah hati yang patah hati dengan tangan satunya, dan dengan hati-hati mengirimkan kelopaknya ke mulut Xiao Wu. Dengan lembut membuka bibir tiga kelopaknya, membiarkan kelopak ke dalamnya. Sebuah pemandangan aneh muncul, begitu kelopak batu emas memasuki mulut Xiao Wu, mereka segera meleleh menjadi jus dan mengalir ke mulut kelinci kecil yang sekarat itu. The Lovesick Heartbroken Red diambil oleh Xiao Wu, bahkan jika dia telah kehilangan wujud manusianya, bahkan jika nyawa dan jiwanya telah dilucuti, tetapi nafasnya masih ada, dan hanya nafasnya yang dapat membuat peri dalam produk peri ini meleleh. Melihat pemandangan ini, hati Tang San yang awalnya putus asa mendapatkan kembali secercah harapan, dengan hati-hati memutar batang dari Acacia Broken Heart, mengirimkan kelopak bunga ke mulut Xiao Wu. Apakah itu Titan Great Ape atau Sky Blue Bull Python? Mereka dengan hati-hati memindahkan kepala besar mereka ke sisi Tang San saat ini. Meskipun mereka tidak tahu apa yang dilakukan Tang San, mereka memiliki aura patah hati dari Xiao Wu lebih dari itu. Sekali merasa itu, mereka semua memahami pengorbanan, dan mereka semua memahami hasil setelah pengorbanan. Namun masih ada secercah harapan jauh di dalam hati mereka. Dia bahkan tidak repot-repot membalas dendam pada Xiao Wu, hanya untuk menantikan keajaiban samar itu. Keajaiban benar-benar terjadi. Saat potongan Acacia Heartbroken Red yang berubah menjadi jus mengalir ke tubuh Xiao Wu, cahaya merah keemasan mulai muncul di sekitar tubuhnya, dan vitalitas yang telah habis dipulihkan dengan kecepatan yang mencengangkan. Setelah Xiao Wu sekarat, hanya tubuh seukuran telapak tangannya yang tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan, di bawah cahaya merah keemasan, rambutnya yang sudah redup kembali berkilau, dan itu tampak seperti benang kristal. Mata tertutup secara bertahap terbuka, dan dengan pemulihan vitalitas, Xiao Wu terus menghasilkan nafas kehidupan yang besar di tubuhnya, dengan cepat memperbaiki fungsi tubuh yang hancur ketika vitalitasnya terbakar. Lovesick Heartbroken Red memiliki efek hidup dan mati, tulang berdaging, dan Xiao Wu memilih dirinya sendiri, dan ketika Xiao Wu akan mati, dia sepenuhnya berdedikasi untuk cinta, dan dia segera mencapai kesesuaian yang sempurna dengan rumput peri ini. Tiba-tiba ditarik kembali dari garis kematian.
Tubuh Xiao Wu terus tumbuh sampai panjang Ciyu berhenti tumbuh, dan dia dengan cepat memakan seluruh tanaman Acacia Heartbroken Red. Hati Tang San bergetar, melihat vitalitas Xiao Wu mendapatkan kembali vitalitasnya, jantungnya yang mematikan mendapatkan kembali sedikit vitalitasnya. Xiao Wu, bisakah kamu mendengar suaraku? Secara alami, Xiao Wu, yang telah berubah menjadi kelinci, tidak bisa menjawabnya. Mata kelinci yang telah mendapatkan kembali kecemerlangannya perlahan-lahan menutup dan tertidur lelap. Dengan lembut memeluknya ke dalam pelukannya, Tang San tertegun. Duduk saja di sana tanpa bergerak. Dia tahu bahwa Lovesick Heartbroken Red sudah mulai bekerja, tetapi butuh beberapa waktu untuk mengeluarkan semua efeknya. Dia hanya duduk di sana memegang Xiao Wu seperti itu, seluruh tubuhnya tidak bergerak seolah gila. Tang San memandang Xiao Wu di sampingnya, matanya lembut. Pernikahanku dengan Xiao Wu. Kurasa, di bawah saksimu, aku akan bertunangan dengan Xiao Wu dulu. Setelah dia sembuh total, kita akan segera menikah. Tolong setuju. Sambil berbicara, dia menarik Xiao Wu untuk berlutut di depan orang tuanya. Tetesan besar air mata mengalir di wajah Xiao Wu, dan jiwanya yang untuk sementara kembali ke tubuhnya berdenyut-denyut dengan keras. Sebutkan dua kata dengan lembut, ayah, ibu. Menatap ke langit, Tang San berkata dalam hati, Daming, Erming, tahukah kamu bahwa membangkitkan Xiao Wu adalah harapan terakhirmu, tapi itu satu-satunya harapanku. Kebangkitan Xiao Wu dan arti keberlangsungan hidupku adalah sama. Saya tidak perlu menjanjikan apapun, jika Xiao Wu tidak dapat dibangkitkan, saya tidak akan punya arti untuk hidup. Tidak ada yang mencintainya lebih dari aku. Dari saat aku melihat Xiao Wu, dia adalah kekasihku yang ditakdirkan. Xiao Wu, kita akhirnya akan bersama lagi. Aku pasti akan membantumu untuk bangkit dengan sempurna. Aku tidak mengizinkanmu untuk terus seperti ini. Kamu akan selalu berada di sisiku sampai suatu hari nanti, ketika kita tua. Tang San tidak menghindar, menatap mata hantu itu dengan keras kepala dan tegas. Satu kata dalam satu waktu. Dia berteriak dengan suara yang hampir meraung, hidup kembali. Aku cinta orang. Dengan lembut mencium kening Xiao Wu, Tang San berbisik, Xiao Wu, apakah kamu bersedia menikah denganku? Aku akhirnya memenuhi syarat untuk mengatakan ini kepadamu. Aku bersedia, aku bersedia. Xiao Wu setuju tanpa ragu, suaranya tercekat, dan matanya berlinang air mata, tapi kali ini bukan lagi air mata sedih tapi bahagia. Tang Sanru berkata, ketika kita kembali ke kota Tiandou, aku akan secara resmi menikahimu dengan Guru Ming. Aku harus memberimu pernikahan yang megah, biarkan seluruh dunia tahu bahwa kamu adalah istriku, dan kebahagiaanmu akan menjadi kebahagiaan terbesar dari diriku. Hidup, aku ingin mencintaimu seumur hidup, kehidupan demi kehidupan. Sekalipun laut kering dan batunya busuk, dunia ini sudah tua, aku tidak akan pernah terpisahkan. Xiao Wu membenamkan kepalanya di pelukan Tang San dan berkata dengan lembut, apapun yang ingin kamu lakukan, aku akan mengikutimu. Tang San meminta maaf, ini semua salahku. Setelah kamu dibangkitkan, aku tidak punya banyak waktu untuk menemanimu. Xiao Wu, tahukah kamu, aku benar-benar ingin menikahimu. Aku akan menikahimu dengan pernikahan paling megah pada daratan. Pengantinku, ingat, ini adalah janjiku padamu. Tidak lama lagi kita akan mengalahkan kerajaan Wuhun, aku pasti akan menjadikanmu istriku. Aku akan menghabiskan seluruh waktuku denganmu di masa depan, oke? Pada saat itu, Anda akan memiliki beberapa anak lagi untuk saya. Kami akan tinggal dimanapun Anda suka. Tang San menarik tangan Xiao Wu. Kirimkan ke mulutmu sendiri. Xiao Wu, aku memintamu untuk menikah denganku. Kamu juga berjanji padaku. Jangan khawatir, betapapun sulitnya, tidak peduli seberapa sulitnya. Untuk menjadikanmu pengantinku, aku pasti akan berhasil. Mata Xiao Wu merah. Dia terjun ke pelukan Tang San dengan kasar. Menyentuh tanah Tang San dengan kedua tangan. Menatapnya dengan bodah. Saudaraku, aku mencintaimu. Bagiku, kamu harus hidup. Kamu ingat, apakah kamu manusia, dewa, atau hantu? Aku akan selalu mengikutimu. Saudaraku, kali ini, aku benar-benar merasa akan menjadi istrimu. Tang San tertawa dan berkata, tentu saja. Ketika aku melihatmu untuk pertama kali, itu sudah hancur. Kamu adalah milikku. Xiao Wu terkekeh dan berkata, bagaimana saya bisa mengingat bahwa ketika pertama kali kita bertemu, seseorang dilemparkan ke dalam kuda besar oleh saya. Ngomong-ngomong, saya bisa dianggap sebagai orang yang telah jatuh kepada dewa. Tang San menggaruk kepalanya,
kenapa kamu masih muda saat itu? Jiu-jitsu kamu sangat bagus. Kamu bisa melempar saat kamu jatuh. Pukul adalah ciuman, omelan adalah cinta. Xiao Wu, lakukan Anda tahu itu. Saya yang terbaik dalam hidup saya. Waktu bahagia adalah dari usia 6 tahun sampai akhir partisipasi kita dalam kompetisi elit Akademi Master Jiwa lanjutan benua. Karena, di tahun-tahun itu, kita telah bersama dan dapat menjalani hidup tanpa beban. Aku bisa berlatih denganmu setiap hari, melihat senyummu adalah hal yang paling memuaskan bagiku. Xiao Wu mengangguk lembut, aku juga. Api biru berangsur-angsur padam, dan sosok Tang San, generasi Raja Dewa dan penguasa Komite Alam Dewa, juga berubah dari padat menjadi ilusi. Hanya matanya yang masih cerah dan menyilaukan. Xiao Wu, mungkin ketika aku menemukanmu lagi, kamu telah melupakan segalanya. Lupakan hutan besar Stardo, identitas master jiwa kita, Akademi Shrek, benua Douluo kita, dan aku. Ini tidak penting. Aku hanya berdoa agar itu aku bisa menemukanmu. Selama aku menemukanmu, aku pasti akan mencintaimu dengan semua yang kumiliki dan membiarkanmu kembali padaku lagi. Biarkan keluarga kita bersatu kembali. Jangan pergi terlalu cepat, tunggu aku. Api biru tiba-tiba berkembang dan berubah menjadi kembang api yang cemerlang, sosok ilusi Tang San tiba-tiba menjadi lebih besar. Dia tersenyum dan melambai ke arah keluarganya dan para dewa. Detik berikutnya, seluruh tubuh tiba-tiba runtuh ke dalam, memadat pada satu titik dalam sekejap, dan kemudian menghilang ke angkasa. Alam dewa bergetar, dan seluruh alam dewa bergetar hebat. Dalam sekejap, alam dewa ditutupi dengan warna merah samar. Raja Dewa jatuh, dunia dalam kesedihan. Ayah Tang Wutong berteriak dengan sedih, dan melemparkan dirinya ke dalam pelukan Dai Yuhao dan menangis dengan sedihnya. Tang San sudah pergi, generasi Dewa Raja, begitu saja, dia secara paksa menelanjangi semuanya dengan membakar dirinya sendiri, dan pergi mengejar istrinya. Seluruh alam dewa penuh dengan kesedihan saat ini. Dia menyelesaikan misinya yang paling penting, membawa alam dewa kembali dengan selamat, dan menjaga alam dewa di saat yang paling sulit. Saat ini, ketika semua debu mengendap, dia memilih untuk mengejar istrinya. Paman Longgong, Tang Wulin menahan kesedihannya dan datang ke depan Raja Dewa Guangming Longbong Wei. Longbong Wei juga merasa sedih saat ini. Dia tahu bahwa Tang San masih menghadapi krisis ditelan oleh lubang hitam di dewa. Sekali lawan, lalu partner. Semua orang bekerja sama untuk membawa alam dewa keluar dari lubang hitam, dan bekerja sama untuk membawa alam dewa kembali. Dia mengagumi Tang San, apalagi saat ini, sebagai Raja Dewa, dia hampir memiliki kehidupan abadi, tetapi dia menyerah begitu saja dan mudah, hanya untuk mengejar kekasihnya. Inilah cinta sejati. Bukan hanya dia, tetapi setiap Raja Dewa yang hadir sangat menghormati Tang San. Tanyakan pada diri Anda, berapa banyak orang yang bisa melakukan ini? Wulin, duka. Longbong Wei menghela nafas sambil menatap Tang Wulin yang datang di depannya. Tang Wulin mengangguk dan berkata, Paman Longgong, dapatkah ayahku benar-benar menemukan ibunya? Bisakah mereka benar-benar kembali? Kondisi apa yang dibutuhkan? Longgong berkata dengan suara yang dalam, ayahmu bereinkarnasi dan bereinkarnasi dengan mengorbankan tubuh Raja Dewa, tetapi hukum alam semesta ketat, bahkan jika itu adalah tingkat keberadaan kita, setelah bereinkarnasi, dia akan kehilangan segalanya di kehidupan sebelumnya. Dengan Raja Dewa satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menjaga ingatan. Kecuali ingatan, dia tidak bisa membawa apapun bersamanya. Dan ibumu, karena dia sekarat dalam hidup, dia bisa bahkan tidak menyimpan ingatannya. Sebagai dewa, satu-satunya jaminan reinkarnasi mereka harus tetap manusia. Tetapi tidak ada dari kita yang tahu di mana harus bereinkarnasi. Mungkin plane yang dekat dengan kita, atau plane di ujung terjauh alam semesta. Ibumu tidak akan memiliki ingatan tentang kehidupan sebelumnya. Oleh karena itu, jika mereka ingin kembali, mereka membutuhkan setidaknya dua syarat penting. Satu adalah bahwa ayahmu dapat menemukan ibumu dan memastikan keamanan sebelum mereka dewasa. Yang lainnya adalah untuk berkultivasi bersama untuk menjadi dewa dan menjadi dewa untuk memastikan bahwa mereka bertahan. Tetapi jika Anda ingin kembali ke alam dewa kita, setidaknya Anda membutuhkan ayah Anda untuk berkultivasi ke tingkat Raja Dewa dan kembali mencapai Dewa Laut sebelum Anda bisa kembali. Jangan terlalu khawatir. Dengan kebijaksanaan ayahmu, selama dia dapat menemukan ibumu, masih ada peluang bagus untuk bisa kembali, bagaimanapun juga dia pergi dengan ingatannya. 1. Tang Wulin mengangguk dalam diam, dan Tang Wutong juga menahan tangisannya.
Long Gongwei sudah mengatakannya dengan sangat jelas, tapi hati mereka masih berat. Tidak ada yang tahu apa yang akan dia hadapi ketika dia bereinkarnasi dan terlahir kembali. Ini pasti memiliki variabel yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang akan dihadapi orang tua, sama-sama tidak jelas. Bahkan jika seseorang sudah menjadi Raja Dewa yang kuat, tidak mungkin menemukan orang tua yang bereinkarnasi. Satu-satunya hal yang dapat diandalkan Tang San adalah ingatan akan masa lalunya sendiri. Sekarang saya hanya berharap mereka bisa terlahir kembali di dunia yang relatif damai dan menemukan satu sama lain dengan lancar. Busur Panjang berkata dengan suara yang dalam, masalah ini sudah selesai, para dewa kembali ke singgasananya, dan para dewa akan kembali dan berkonsolidasi sesuai dengan koordinat yang ditetapkan oleh para dewa laut. Suanyu, awalnya kau adalah dewa naga, dan kau perlu membangun dewa-dewa Anda. Ketika Anda siap untuk membangun alam dewa, kami akan datang untuk bersaksi. Ingat instruksi kakek Anda kepada Anda. Di masa depan, kedua alam dewa kita juga akan saling mengawasi dan membantu. Dengan persimpangan Federasi Douluo dan Federasi Longma sebagai garis pemisah, kita akan menghadapi perkembangan satu sama lain ke arah yang berlawanan. Tang Xuanyu mengangguk pada prestise Busur Panjang. Meskipun prestise Busur Panjang jauh lebih besar darinya dari generasi ke generasi, dia sekarang harus menjadi penguasa alam. Demi klan naga dan dewa yang dia kuasai, dia pasti milik sang naga. Kebanggaan dewa. Tang Wulin dan Gu Yuena melangkah maju dan memeluk Lan Xuanyu dan Bai Xiu Xiu masing-masing pada saat ini, semua orang masih tenggelam dalam kesedihan atas kepergian Tang San. Semua Raja Dewa, serta pasangan Tang Wulin yang baru dipromosikan, kembali ke alam dewa bersama. Alam dewa yang berwarna-warni perlahan mengumpulkan cahayanya, dan pada saat berikutnya, itu menghilang ke angkasa dari udara tipis. Melihat ke arah mana alam dewa menghilang, dan kemudian di tempat kakek pergi sebelumnya, Tang Xuanyu bergumam pada dirinya sendiri, kakek dan nenek, Anda pasti akan menemukan satu sama lain dan Anda pasti akan kembali. Dimanapun Anda berada, pasti akan kembali.